Oke, jadi kembali lagi ke pembahasan soal OSNK tahun 2023. Nah, sekarang kita udah sampai ke nomor 31. Bagi kalian yang belum melihat pembahasan soal-soal sebelumnya, bisa cek channel ini ya, karena pembahasan soal-soal sebelumnya udah di-upload. Nah, nomor 31. Ini cerita ya, jadi perlu kita perhatikan baik-baik. Terdapat sebuah sungai di daerah tropis yang mengaliri sebuah lembang. Oke, ada sungai ya. Set, nih ada sungai. Diketahui sungai tersebut memiliki populasi ikan endemik yang disebut ikan perak. Oke, ada ikan perak. Sungai ini, oke kita gambar ikan peraknya dulu ya. Set, set, ada ikan peraknya, oke. Terus sungai ini sering meluap ketika musim penghujan tiba. Suatu ketika, luapan sungai membentuk danau di salah satu cekungan bekas pertambangan di dekatnya. Nah, jadi gara-gara ini meluap ya, terbentuklah sungai di bagian pertambangan gitu ya. Jadi ikan-ikannya itu bakal pindah ke danau, beberapa ikan-ikannya gitu ya. Nah, bersamaan dengan terbentuknya danau ini, terdapat populasi ikan perak yang ikut aliran arus dan menghuni danau tersebut ya. Nah, seperti di ilustrasi yang ini, terus kita lanjut lagi. Selang beberapa waktu ketika memasuki musim kemarau, surutnya ketinggian permukaan air memisahkan danau dan sungai. Jadi kepisah ya, gara-gara udah surut gitu. Diketahui terdapat spesies burung invasif, oke ada burung invasif yang memangsa ikan perak di danau ya. Jadi danaunya ini dimangsa ikan-ikannya sama burung yang invasif gitu ya. Sehingga menyisakan sebagian kecil dari populasi ikan perak di danau tambang itu. Nah, sekarang kita bisa langsung ke pernyataan. Yang A, fenomena founder effect terjadi ketika banjir mengakibatkan populasi ikan perak menempati danau bekas tambang. Ini benar banget. Jadi kalau kalian belum belajar, ada yang namanya itu genetic drift ya. Genetic drift bisa kalian pelajarin dulu genetic drift. Nah, genetic drift itu ada dua macam ya. Ada yang namanya founder effect seperti di sini. Terus ada lagi yang namanya bottleneck effect. Pertama, founder effect itu apa? Seperti namanya juga founder, jadi penemu ya. Nah, jadi founder effect ini terjadi ketika ada populasi yang besar, ya kayak di sungai ini kan populasinya besar. Terus ada sebagian kecil populasinya itu pindah ke area yang baru. Nah, itu namanya founder effect. Dalam kasus ini, beberapa ikan itu pindah ke kolam atau danau ya, pindah ke danau gitu. Jadi itu benar founder effect. Terus yang B, populasi ikan perak di danau bekas tambang tersebut mengalami bottleneck effect sehubung dengan kehadiran spesies predator invasif. Ini juga benar. Jadi yang kedua itu ada yang namanya itu bottleneck effect. Bottleneck effect itu terjadi ketika suatu populasi itu secara random mati gitu ya akibat suatu peristiwa tertentu. Misalnya ini, ini ya koloni semut misalnya, titik-titik ini koloni semut. Terus kalian menginjak setengahnya, kalian injak gitu, setengahnya mati kan. Nah itu namanya, bottleneck effect, karena keragaman genetiknya itu bakal berkurang secara random gitu ya, itu namanya bottleneck effect. Sama dengan ini, jadi burung itu nggak bakal milih-milih ya makan ikan peraknya gitu. Di sini kan nggak ada dibilang gitu, dia preferensi tertentu itu nggak ada gitu. Jadi kemungkinan besar ini memang mengarah ke bottleneck effect gitu ya. Nah, sekarang ke yang C. Ukuran populasi yang tersisa berkorelasi positif dengan besar kemungkinan kepunahan. Nah, ini salah karena semakin besar ukuran populasi, maka semakin beragam, genetiknya semakin beragam. Jadi kalau semakin beragam, malah kemungkinan kepunahannya itu kecil. Jadi bukan korelasi positif tapi negatif ya. Jadi kalau ukurannya besar, maka kemungkinan kepunahan itu bakal kecil. Gitu, ya. Terus yang D, memisahnya danau dan sungai dapat memicu mekanisme spesiasi simpatrik antara kedua populasi ikan perak. Oh ya, ini sebentar kita ambil gambarnya dulu ya. Nah, oke, ini dia gambarnya. Jadi, kalau katanya ini mekanisme spesiasi simpatrik itu salah ya. Karena di sini kalian bisa lihat, sebentar kita bakal buat salah dulu. Nah, kalau simpatrik itu adalah spesiasi yang terjadi pada suatu populasi di daerah yang sama. Ya, jadi pertama dia satu populasi terus tiba-tiba muncul spesies baru di daerah yang sama, itu simpatrik. Jadi ini salah ya kalau dia bilang simpatrik. Ini sebenarnya adalah peripatrik, baru benar ya kalau peripatrik. Karena peripatrik itu terjadi akibat founder effect. Ya, akibat founder effect. Sehingga memisahkan spesies tertentu. Jadi yang benar adalah peripatrik, bukan simpatrik. Jadi jawabannya adalah benar-benar salah, salah.